Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini surat Al-Baqarah ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sahabat-sahabat, kalau kita terjemahkan per kata demikian ya. Faida, maka apabila, qadaitum, kamu sekalian sudah menyelesaikan, manasikakum, tata cara syariat ibadah haji kamu. Manasik itu adalah tata cara ibadah haji, kum adalah domir yang bermakna milik kamu. Jadi manasikakum adalah manasikmu. Jadi apabila sudah menyelesaikan tata cara ibadah hajimu, fadhkuru, maka ingatlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Kadzikrikum, seperti ingatnya kamu sekalian aba'akum, kepada bapak-bapak kamu sekalian. Atau asyadda, lebih, dzikran, lebih ingat, lebih besar ingatnya, lebih kuat ingatnya. Famin, maka dari sebagian annasi manusia, man ada orang, yaqulu, dia senantiasa berkata atau berdoa dalam hal ini, Rabbana, ya Tuhan, Rabbana, Tuhan kami, atina, berikanlah atau datangkan kepada kami di dunia, di kehidupan dunia, wama, dan tidak lahu baginya fil akhirati, di akhirat, min kholak, dapat bagian. Sekali lagi, faida, maka apabila qadaitum, kamu sekalian sudah menyelesaikan manasikakum, manasikmu, fadhkuru, maka ingatlah oleh kamu sekalian Allah kepada Allah. Ka, seperti dzikrikum, ingatnya kamu sekalian aba'akum, kepada bapak-bapak kamu sekalian, atau kepada nenek moyang kamu sekalian. Atau asyadda, lebih kuat lagi dzikron, ingatnya. Fa, maka min, dari annasi manusia, man ada orang, yaqulu, dia senantiasa berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, di kehidupan dunia, wama, dan tidak lahu baginya, fil akhirati, di kehidupan akhirat, min, dari khalaq, bagian. Sahabat-sahabat ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini kalau kita cermati dari terjemah perkata, tentu tidak semua orang bisa memahami ya apa yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi pada ayat 200 ini Allah sampaikan bahwa apabila kamu sekalian sudah menyelesaikan ibadah haji, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu mengingat nenek moyang kamu sekalian. Atau ingat kepada Allah itu harus lebih kuat lagi daripada itu, gitu. Jadi berdasarkan penjelasan yang termuat dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang
pada zaman dahulu yang melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini bukan hanya syariat pada umat Nabi Muhammad, tapi sebelum-sebelum itu ibadah haji ini sudah dilaksanakan oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Kebiasaan orang-orang yang sudah menyelesaikan ibadah haji, terutama sudah menyelesaikan wukuf atau sudah menyelesaikan umroh di Mina, mereka kembali ke wilayah sekitaran Ka'bah. Lalu mereka nongkrong-nongkrong sambil bercerita satu sama lain terkait nenek moyang mereka. Mereka membicarakan kebaikan-kebaikan nenek moyang mereka satu sama lain. Yang satu dengan yang lain sama-sama mengunggulkan kebaikan nenek moyangnya. Dan cerita terkait dengan nenek moyang ini sudah menjadi topik utama ketika nongkrong sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Berkaitan dengan itu, maka Allah mengingatkan kepada orang-orang yang sudah menyelesaikan ibadah haji, apabila manasik haji sudah diselesaikan, pelaksanaan rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir sudah diselesaikan, maka hendaknya para jamaah haji yang sudah selesai melaksanakan ibadah itu hendaknya terus mengingat Allah. Bahkan mengingat Allahnya itu harus lebih kuat, harus lebih dalam ketimbang mereka mengingat nenek moyang mereka. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji sangat rentan punya sikap dan pemikiran bahwa dengan melaksanakan ibadah haji seolah-olah pengabdian kepada Allah sudah sempurna, sudah paripurna, sehingga dia sangat rentan untuk tergoda oleh bisikan setan dan hawa nafsu, sehingga timbul rasa ujub, rasa bangga diri bahwa dirinya sudah menyelesaikan kewajiban haji yang mana kewajiban ini menelan biaya yang sangat besar yang tidak semua orang memiliki kemampuan. Tempatnya juga jauh, tidak setiap orang juga bisa berdatang ke sana. Lalu merasa bangga diri, merasa diri lebih baik daripada orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Perasaan itu mestinya dikontrol oleh zikir, oleh kalimat-kalimat zikir yang mengingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah. Bahwa dirinya bisa melaksanakan ibadah haji itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Mestinya dia terus zikir kepada Allah dengan bersyukur, dengan istighfar, dengan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah, membaca Al-Quran, menghayatinya, sehingga sifat dari keangkuhan, ujub, riya, takabur itu bisa dieliminasi oleh zikir tersebut. Kalau mereka-mereka yang pada zaman dulu bisa mengingat kebaikan-kebaikan nenek moyang mereka, bisa menceritakan dengan begitu bangganya nenek moyang mereka kepada orang lain, kenapa kita tidak bisa menceritakan kebaikan Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah, lalu diceritakan dalam topik-topik tongkrongan bahwa Allah sudah memberikan berbagai macam karunia kepada diri ini. Ini akan lebih baik
ketimbang menceritakan hal-hal yang sia-sia. Dan kalimat qadaitum ini adalah fi'il madi, artinya kata kerja telah lampau. Artinya apabila sudah diselesaikan manasik haji itu, tidak hanya ketika selesai jumroh, akobah, ula, wusto, kemudian tahallul, lalu kembali ke Mekah atau kembali ke Masjidil Haram, kemudian selesai tawaf ifadah lalu tahallul. Tidak hanya cukup sampai di situ, tapi sudah dikatakan sudah selesai manasik haji itu, sejak saat itu sampai dengan saat ini dan yang akan datang, para jemaah haji mestinya selalu ingat, selalu zikir kepada Allah, ingat akan nikmat-nikmat Allah, sehingga terrefleksikan dalam ketaatan kepada Allah, sehingga muncullah sifat takwanya. Itulah sebenarnya indikator bahwa ibadah hajinya itu adalah ibadah haji yang diterima atau yang baik. Manakala ada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, tidak hanya setelah 1 hari atau 2 hari, tetapi setahun 2 tahun setelahnya, tidak ingat kepada Allah, malah tumbuh rasa sombong, ujub, ria, dan takabur. Merasa diri sudah sempurna kadang sudah melesaikan ibadah haji. Maka ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Maka zikir kepada Allah itu harus senantiasa terus dan terus menerus dilakukan oleh orang-orang yang sudah menyelesaikan manasik haji. Lalu Allah sampaikan, maka dari sebahagian manusia ada orang yang selalu berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami bagian hidup di dunia ini. Jadi ternyata orang yang pergi ke Mekah untuk membersamai atau untuk melaksanakan ibadah haji, tidak seluruhnya memiliki iktikad dan niat untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari ketakwaan, tetapi ada sebagian orang yang pergi ke sana yang orientasinya adalah dunia. Mungkin bisnis, mungkin juga orientasi dunia itu untuk prestise dan sebagainya. Sehingga mereka seolah-olah Allah katakan, mereka selalu berkata, berdoa, ya Allah berikanlah bahagian di dunia. Dan kalimat ini ya, berdasarkan sebagian keterangan menyatakan bahwa kalimat Robbana atina fid dunya yang tidak diikuti dengan fid dunya hasanah, dengan kalimat hasanah, artinya mengisyaratkan bahwa berikanlah kepada kami, ya kepada orang yang berdoa itu, bagian di dunia ini, mau bagian yang halal ataupun yang haram, ya, yang penting bagian dunianya dia terpenuhi. Ini isyarat terpotongnya kalimat hasanah pada doa yang disampaikan kepada Allah oleh orang yang sudah menunaikan ibadah haji, memohon doa, memohon kepada Allah untuk diberikan bagian di dunia saja. Wa malahu fil akhirati min ulaq, dan dia tidak mendapat bagian apa-apa di akhirat. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa setiap ibadah, termasuk ibadah haji ini, tentu adalah bukan untuk mencari keuntungan dunia, tidak untuk mencari keuntungan dunia saja, tapi ibadah ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakannya harusnya berdasarkan keikhlasan, karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Allah gambarkan ada orang yang seperti itu, yang melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka lalai dari mengingat Allah, dan sebagian dari mereka ada yang berdoa kepada Allah untuk diberikan bagian hidupnya di dunia saja, tetapi bagian di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka sebaiknya bagi
kita-kita yang sudah menyelesaikan ibadah haji agar tetap zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, tasbih kepada Allah, tahmid kepada Allah, takbir kepada Allah yang sudah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Dan agar kita dibimbing agar kita terhindar dari akhlak yang buruk setelah kita menyelesaikan ibadah haji. Dan kita hendaknya memohon kepada Allah, kehidupan di dunia dan di akhirat ini adalah kehidupan yang baik. Yang baik. Jangan sampai apa yang menjadi korbanan kita di dunia ini sia-sia karena kita terlalu berorientasi kepada kehidupan dunia. Itulah sahabat-sahabat ya, dari ayat 200 surat Al-Baqarah ini semoga bisa mencerahkan dan mengingatkan kepada kita semua untuk selalu tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.